Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rashid dengan NIM A1I125077 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian pendahuluan, khususnya latar belakang dari studi kasus yang kami analisis. Baik, langsung saja. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Selain itu, salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya jaringan internet generasi kelima atau yang dikenal dengan teknologi 5G. Teknologi ini menawarkan kecepatan akses daya yang jauh lebih tinggi, terus latensi yang rendah, terus serta konektivitas yang lebih stabil dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Kehadiran teknologi 5G ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Di sebuah kota kecil yang menjadi fokus utama studi kasus kami, masuknya jaringan 5G ini mendorong meningkatnya penggunaan gawai dan internet di kalangan siswa. Proses belajar yang sebelumnya didominasi oleh buku teks dan pembelajaran yang tatap muka jadi terarah kini mulai bergeser ke arah yang pembelajaran yang berbasis digital. Siswa lebih sering mengakses video pembelajaran, platform digital, serta media sosial sebagai sumber informasi. Guru pun mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mulai menyampaikan materi, memberikan tugas, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Perubahan ini menunjukkan adanya transformasi dalam cara belajar yang tidak bisa kita hindari. Perubahan ini juga tidak semua memberikan dampak yang positif. Integritas pembelajaran gawai yang tinggi menyebabkan berkurangnya interaksi sosial secara langsung antar siswa. Aktivitas diskusi tatap muka, kerja kelompok konvensional, dan komunikasi secara langsung mulai berkurang. Selain itu, sebagian juga siswa mengalami penurunan motivasi belajar tatap muka karena mereka merasa lebih nyaman untuk belajar secara individual melalui gawai tadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi juga membawa tantangan sosial dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, studi kasus ini penting untuk dianalisis agar pemanfaatan teknologi digital dapat berjalan seimbang dengan perkembangan sosial dan karakteristik peserta didik. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hijen Abdillah dari kelompok 1 dengan NIM A1I125087. Di sini saya akan mempresentasikan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari studi kasus ini. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam studi kasus ini. Permasalahan utama, terjadinya perubahan sosial dalam proses pendidikan akibat meningkatnya penggunaan gawai dan internet 5G. Perubahan ini memengaruhi pola belajar siswa dan interaksi di lingkungan sekolah. Selanjutnya, permasalahan kedua adalah adanya dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan akses informasi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan seperti menurunnya interaksi sosial dan motivasi belajar tatap muka. Lalu permasalahan ketiga ialah bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk menyikapi perubahan tersebut agar pemanfaatan teknologi tetap mendukung tujuan pendidikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menganalisis bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam dunia pendidikan, mengidentifikasi
dampak positif dan negatif dari penggunaan gawai dan internet 5G, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan oleh sekolah dalam menghadapi perubahan sosial di era digital. Adapun manfaat dari studi kasus ini terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis, hasil studi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap perubahan sosial dan digitalisasi pendidikan. Secara praktis, hasil studi ini dapat menjadi pertimbangan bagi sekolah dan pendidik dalam merancang kebijakan serta strategi pembelajaran yang lebih seimbang. Sekian, itu saja mungkin pemaparan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Eka Putri dengan NIM A1I1255051 dari kelompok 1. Pada bagian ini, saya akan mempresentasikan kajian teoritis yang menjadi dasar analisis studi kasus kelompok kami. Teori pertama yang digunakan adalah teori perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan pola perilaku, struktur sosial, dan sistem nilai dalam masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor perkembangan teknologi. Dalam konteks pendidikan, perubahan sosial terlihat dari pergeseran cara belajar siswa dan peran guru. Selanjutnya adalah konsep teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan penerapan teknologi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pembelajaran. Teknologi memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pembelajaran digital merupakan bentuk penerapan teknologi pendidikan yang memanfaatkan media digital seperti video pembelajaran, platform daring, dan aplikasi edukasi. Pembelajaran digital memberikan banyak manfaat, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal kontrol belajar dan interaksi sosial. Selain itu, interaksi sosial dalam pendidikan merupakan aspek yang sangat berperan dalam pembentukan karakter, keterampilan, komunikasi, kerjasama, dan empati siswa. Berkurangnya interaksi sosial dapat berdampak pada perkembangan sosial, perkembangan peserta didik, emosional peserta didik. Oleh karena itu, teori-teori ini digunakan sebagai aspek untuk menganalisis dampak dari penggunaan gawai dan internet 5G dalam studi kasus yang kami bahas. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milvani Hersari. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi yang digunakan dalam studi kasus ini. Studi kasus ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penilaian tidak berfokus pada data numerik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi dalam dunia pendidikan akibat penggunaan teknologi digital. Subjek dalam studi kasus ini adalah siswa dan guru di sebuah kota kecil yang telah terjangkau jaringan internet 5G. Objek kajiannya adalah penggunaan gawai dan internet dalam proses pembelajaran serta dampaknya terhadap interaksi sosial dan motivasi belajar siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dokumentasi,
dan observasi tidak langsung. Studi literatur digunakan untuk memperoleh teori yang konsep yang relevan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mendukung analisis kasus. Teknik analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui metodologi ini, diharapkan analisis yang dihasilkan dapat menggambarkan fenomena secara sistematis dan objektif. Demikian pemaparan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Sandika dari kelompok 1. Pada bagian ini, saya akan mempresentasikan deskripsi kasus serta analisis dari studi kasus yang kami kaji. Studi kasus ini menggambarkan kondisi di sebuah kota kecil setelah hadirnya jaringan internet 5G. Sejak teknologi tersebut masuk, penggunaan gawai di kalangan siswa meningkat secara signifikan, yang dimana siswa tidak hanya menggunakan gawai untuk hiburan atau bermain game, tetapi juga untuk mengakses video pembelajaran, platform pembelajaran daring, dan media sosial sebagai sumber belajar. Guru pun mulai memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran, misalnya dengan membagikan materi melalui platform online, misalnya menggunakan Classroom, memberikan tugas secara daring, serta menggunakan video pembelajaran untuk menjelaskan materi yang dianggap sulit bagi siswa. Dari sisi positif, penggunaan gawai dan internet 5G memberikan kemudahan bagi siswa dalam mengakses informasi. Sebagai contoh, siswa dapat mengulang kembali video pembelajaran ketika belum memahami materi yang disampaikan guru di kelas. Selain itu juga, siswa menjadi lebih mandiri dalam mencari sumber belajar tambahan di luar buku teks. Namun di sisi lain muncul dampak negatif yang perlu diperhatikan, yang dimana intensitas penggunaan gawai yang tinggi menyebabkan berkurangnya interaksi sosial secara langsung antar siswa. Misalnya, saat waktu istirahat, sebagian siswa lebih memilih bermain gawai masing-masing dibandingkan harus berinteraksi atau berdiskusi dengan teman sebayanya. Selain itu, ketergantungan pada pembelajaran digital juga dapat menurunkan motivasi belajar tatap muka, karena beberapa siswa merasa kurang tertarik mengikuti pembelajaran di kelas karena sudah terbiasa belajar secara individual melalui gawai. Kondisi ini berpotensi memengaruhi keterampilan sosial dan kerjasama siswa. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gawai dan internet 5G memberikan dampak positif dan negatif secara bersamaan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital perlu diarahkan dan dikendalikan agar tetap mendukung tujuan pendidikan, baik dari sisi akademik maupun perkembangan sosial siswa. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi dari studi kasus ini. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pendidikan merupakan suatu keniscayaan di era modern. Namun, penerapan teknologi digital ini perlu diimbangi dengan penguatan interaksi sosial dan pendidikan karakter. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah bahwa penggunaan gawai dan internet 5G memberikan kita dampak positif, yakni kemudahan akses belajar. Kita bisa mengakses berbagai informasi dengan mudah. Tetapi juga memberikan kita beberapa dampak negatif, seperti menurunnya interaksi sosial dan motivasi siswa untuk belajar tatap muka. Oleh karena itu, sekolah disarankan untuk menyusun kebijakan penggunaan gawai yang bijak, meningkatkan literasi digital, dan mendorong pembelajaran tatap muka dan kolaboratif. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.